Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Prof. Tri. wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, Prof. Bisa kita mulai, Prof, sekarang? Boleh, silakan Ibu Rizky. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada detaser kita, Prof. Triwiji Nurani. Selamat siang juga kepada Ibu Wakil Ketua 2 kita, Ibu Desi Aryani. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Kaprodi, saat ini yang sudah hadir ada Bapak Kaprodi Ilmu Politik, Pak Syaparman. Kemudian ada Ibu Kaprodi Kesejahteraan Sosial, ada Bu Indah Pusnita. Dan semua ibu bapak dosen yang sudah hadir beserta Tendik juga yang sudah hadir, selamat siang dan selamat datang pada pertemuan kita yang kelima bersama Prof. Triwiji. Dengan hari ini temanya pelatihan, pengembangan, dan pemutahiran draft dokumen kurikulum masing-masing program studi terkait dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Baiklah, sebenarnya materi kita hari ini masih terkait dengan materi kita sebelumnya di pertemuan keempat. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dapat menyimak dan juga dapat berdiskusi dengan baik pada acara kita hari ini. Baiklah, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan penjelasan dari Prof. Triwiji. Terlebih dahulu kepada Prof. Triwiji, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat, Prof. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, di sini ada hadir Bu Desi, Ya, Ketua 2 ya. ada, Wakil Prof. Ketua 1 Ibu Lis belum Ibu, sepertinya. iya. Ya. Ibu Kemudian izin ada nguji tesis, Prof. oh baik. Ya. Ada Ibu Dita, Ibu Felisa, Ibu Eka, Bapak Abdurrahman, Ibu Tina, Bapak Saparman, Pak Bambang, Bu Faila, Bu Ine, Bu Indah, Bu Diani, Bu Serli, Pak Febriansah. Baik Bapak Ibu, para wakil ketua dan ketua program studi, dan juga dari Bu Dita ini penjaminan mutu ya Bu? Ya, betul, Prof. Baik. Baik Bapak Ibu, kita pertemuan kelima, ini sudah praktek ya, sekarang sudah praktek, kita mulai praktek. Jadi kemarin untuk konsep, teori sudah kita baca ulang ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami juga terkait dengan konsep, teori untuk membuat kurikulum, kaitannya juga dengan kurikulum Merdeka, Belajar Kampus Merdeka. Hanya saja kemarin kita coba ulang kembali ya, coba kita ingat-ingat kembali. Seperti apa sih aturan-aturannya, kebijakan-kebijakan yang perlu kita ikuti untuk membuat kurikulum yang saat ini diperlakukan adalah kurikulum MBKM. Dan untuk pertemuan kelima ini sesuai dengan apa yang ada di dalam proposal yang Bapak Ibu sampaikan, kita akan pelatihan pengembangan ya, pelatihan pengembangan dan pemutakhiran draft. Jadi nanti Bapak Ibu dari program studi tentu saja dibuat timnya, dibuat tim untuk tadi pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi. Di sini ada 4 program studi, ada program studi ilmu komunikasi, ilmu politik, kemudian administrasi negara, dan kesejahteraan sosial. Baik Bapak Ibu ya, nanti untuk siap-siap kita tahap demi tahap. Jadi kurikulum memang sudah
ada semua untuk 4 program studi. Kita coba revisi ulang ya. Kita coba revisi ulang dari tahap demi tahap. Dan terkait dengan visi misi ini kita tidak ulang kembali, nanti Bapak Ibu bisa kemudian mantapkan kembali apakah kemudian visi, misi, tujuan, kemudian strategi program studi itu sudah selaras, tentu saja juga dari sekolah tingginya ya, STSIPOL-nya sendiri itu bisa memantapkan kembali terkait dengan visi, misi, kemudian tujuan dan strategi yang nanti diikuti oleh keempat program studi dari S1 yang ada. Nah, kita sekarang mulai dari menyusun profil dan capaian pembelajaran lulusan. Kita lihat kembali. Nah, tentu saja sudah ada di dalam dokumen, sudah ada terkait dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan. Kita lihat kembali, kita revisi ulang. Kalau memang sudah mantap seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak ya, paling tidak di sini kita masih ada waktu. Dan tadi kan dalam kerangka kita pengembangan dan pemutakhiran kurikulum, kita bisa reka ulang ya, reka ulang untuk profil lulusan dan juga capaian pembelajaran lulusan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya, mulai untuk tahap pertama dalam penyusunan kurikulum. Saya coba share untuk materi sudah saya sampaikan ke Ibu Dita. Terlihat ya Ibu Dita ya? Jelas, Prof. Baik, jelas. Baik. Nah, ini karena judulnya kita sudah mulai pelatihan, maka kemudian setelah ini nanti Bapak Ibu yang tadi tentu saja nanti supaya pekerjaannya itu ada nilai kumnya, nanti Bu Dita bisa dibentuk tim tadi ya, tim untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Bisa langsung satu sekolah tinggi, bisa juga per program studi. Baik, Prof. Ada yang terbuka ya? Ya. Nah, ini kemarin saya memang tidak hilangkan untuk dokumentasi sebelumnya. Jadi pertemuan keempat kita sudah meninjau kurikulum dari masing-masing program studi, dan kemarin kita dari masing-masing program studi juga sudah presentasi, dan kita coba reka ulang dari awal. Baik, ini adalah tahap untuk penyusunan program, tahap penyusunan kurikulum. Kita mulai dari, jadi ada 3 ya, ada 3 klaster utama untuk penyusunan kurikulum ini. Nanti kita mulai yang tahap pertama ini, penyusunan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini Bapak Ibu, tentu saja kita mulai kembali tadi ya, mulai kembali di dalam menyusun profil lulusan ini dari analisis kebutuhan pasar. Kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan sambil mengembangkan kurikulum ini, kita bisa tadi kan, bisa mendapat masukan dari stakeholder kita, para pemangku kepentingan kita, para pengguna lulusan, alumni, kemudian juga dari asosiasi program studi, kemudian juga dari para pakar, kita bisa mohon untuk masukannya kembali terkait dengan profil lulusan dari keempat program studi yang ada di STSIPOL. Kemudian tadi visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dari STSIPOL, apakah mau kita mantapkan kembali ataukah sudah seperti itu, nanti menjadi landasan juga ya. Apakah kemudian visi, misi,
dari program studi itu sudah selaras dengan apa visi misi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan kemudian juga terkait dengan perkembangan ilmu, teknologi dari masing-masing bidang ilmu, nanti kita menjadi masukan kita di dalam menyusun profil lulusan, kemudian juga capaian pembelajaran lulusan. Ini ya, jadi kita mantapkan kembali terkait dengan evaluasi dari kurikulum program studi yang sudah ada kemarin di situ ya, dengan tadi tracer study sudah ada, tapi beberapa kemarin juga belum dianalisis ya, bisa kita analisis kembali. Kemudian kalau memang kita masih perlu tadi, kalau kemarin sudah ada masukan dari pengguna lulusan, kita bisa gunakan. Kalau masih mau diperbaharui, bisa juga di situ. Ini yang pertama, ya, yang pertama. Nah, kemudian tadi di dalam kurikulum kita itu adalah berbasis outcome. Jadi struktur yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini nanti kita deskripsikan dari capaian pembelajaran lulusan yang tentu saja tadi akan mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dan untuk bisa ya menjelaskan agar tadi capaian pembelajaran ini bisa terwujud, kemudian materi apa, kan? Bahan ajar apa yang diperlukan untuk mencapai CPL tersebut. Maka kemudian kita perlu menetapkan indikator kinerja. Ya. Jadi CPL tadi itu bisa terwujud dengan apa sih indikatornya ya? Jadi kalau kita buat strategi itu kan kadang strategi tadi kita perlu capai itu apa indikatornya. Jadi di sini CPL nanti juga kita perlu terjemahkan di dalam indikator-indikator capaian. Kalau kemudian misalnya mahasiswa menguasai ilmu politik, gitu kan? Misalnya CPL-nya itu mahasiswa menguasai ilmu dasar-dasar politik. Apa sih kemudian indikator bahwa mahasiswa tadi sudah memiliki kemampuan itu? Misalnya di sini adalah terkait dengan penguasaan teori dasar, kemudian penguasaan apa lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi indikator kinerja dari capaian pembelajaran. Dengan indikator kinerja tadi, kemudian kita bisa rumuskan di situ. Untuk mencapai kinerja tadi, maka bahan ajar apa? Di sini kan, bahan kajian apa yang perlu kita berikan ke mahasiswa. Nah, karena kita sudah ya kurikulum kita bukan dari awal, maka kita bisa cantumkan di situ. Untuk memenuhi CPL ini, itu saat ini mata kuliah apa? Ya. Saat ini mata kuliah apa yang sesuai dengan CPL itu. Nah, dari mata kuliah tersebut baru kita rinci di dalam mata kuliah tadi itu ada bahan kajian apa saja. Nah, ini intinya ke situ ya, intinya ke sana yang nanti kita akan coba lihat satu-satu. Nah, sini tadi ya, capaian pembelajaran lulusan ini bisa terdiri dari beberapa tadi ya, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terbanyak, ini nanti kita sulit untuk mengevaluasinya. Nah, capaian pembelajaran harus kita evaluasi untuk bisa kita meyakinkan bahwa capaian pembelajaran tadi itu memang tercapai. Nah, dari masing-masing ya, dari masing-masing capaian pembelajaran ini nanti kemudian kita identifikasi apa performan indikatornya. Ya. Jadi indikator dari kinerja. Jadi satu CPL itu bisa terdiri dari beberapa indikator kinerja.
Ini jadi kita tetapkan performance indikator. Dari performance indikator 1 CPL tadi, kemudian kita bisa tetapkan tadi terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Karena dari sini indikator kinerja tadi kita bisa tetapkan di situ bahan kajian apa. Nah, dari bahan kajian inilah yang kemudian akan kita bentuk menjadi mata kuliah. Maka turunan dari indikator kinerja ini kita akan dapatkan adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi akan nanti ada mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3, dan seterusnya. Dari masing-masing mata kuliah nanti ada sub CPMK. Sub CPMK ini adalah dari topik ya, topik bahasan yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini. Jadi nanti akan kita buat tadi CPL kaitannya dengan bahan kajian. Kita bisa buat matriksnya di sini dari CPL 1, tadi performance indikatornya apa? Untuk performance indikator ini, maka kemudian bahan kajian apa yang sesuai dengan performance indikator ini. Dari bahan kajian inilah yang kemudian akan membentuk mata kuliah. Jadi ini adalah tahap ya, tahap kita untuk bisa menyusun mata kuliah dari capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Maka di sini pentingnya kemudian di dalam menetapkan capaian pembelajaran lulusan tadi, kita akan sesuaikan dengan berbagai masukan-masukan yang harus ada tadi terkait dengan evaluasi kurikulum. Jadi boleh saja nanti setelah kita mengembangkan, memutakhirkan mata kuliah kurikulum ini, nanti bisa saja ada mata kuliah yang memang harus kita hapus. Ada mata kuliah yang mungkin perlu kita tambahkan. Nah, ini untuk pengingat kembali. Jadi kita tidak akan lepas dari apa yang sudah kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini pertemuan 1 waktu itu sudah kita sepintas terkait dengan profil lulusan. Apa sih itu profil lulusan? Ini adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Jadi ini profil lulusan. Dari prodi ilmu politik, apa sih kemudian peran yang bisa dijalankan oleh lulusan dari program sarjana ilmu politik Sitisipol, dari program ilmu komunikasi Sitisipol, dari program kesejahteraan atau tadi sosial atau administrasi negara. Nanti kita bisa dalami kembali. Nah, kemudian juga ada tujuan program, tujuan program studi. Ini merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PO ini didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan. Jadi setelah lulus itu mereka jadi apa perannya tadi ya. Jadi profil lulusan ini nanti akan dideskripsikan dalam tujuan-tujuan ya, tujuan program studi yang tadi arahnya. Dia akan berperan sebagai apa? Tentu saja tidak hanya satu ya. Bisa saja dia kalau ada di pemerintah dia akan berperan sebagai apa? Kemudian kalau misalnya dia ada di lembaga ini dia akan berperan sebagai apa? Nah, ini sebagai arahan saja tadi ya, sebagai arahan kita di dalam menentukan profil lulusan. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran. Ini adalah kemampuan yang diperoleh, ini sesuai dengan Perpres 8 tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ya.
di sana sudah disebutkan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi, ya, melalui internalisasi. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga mendalami, ya, mendalami terkait dengan tadi pengetahuannya, kemudian sikap, keterampilan, kompetensi, dan juga akumulasi dari pengalaman kerja. Jadi tidak hanya dari teori-teori saja, tapi juga akumulasi dari pengalaman kerja. Kemudian standar kompetensi lulusan, ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini yang akan kita buat, profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini tekankan kembali bahwa profil lulusan ini dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum. Kemudian profil lulusan ini dideskripsikan menjadi tujuan penyelenggaraan program studi atau program educational objective tadi, ya. Kemudian profil lulusan ini menjadi arahan. Jadi setelah kita menetapkan profil lulusan ini, maka kemudian itu menjadi arahan kita di dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan dari program studi. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Tadi profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini tadi profil lulusan, di sini ada tadi ya, program studi itu akan menghasilkan lulusan seperti apa atau peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat, outcomes tadi, jadi bukan output ya, outcome. Biasanya setelah di sini adalah 5 tahun ya, dia mencari-cari nanti akan mendudukin posisi sebagai apa di awal tadi ya, di awal karirnya tadi. Ini satu contoh ya, satu contoh kalau sarjana perikanan itu bisa di kementerian atau dinas-dinas perikanan. Ini kita ingat kembali ke yang sudah disampaikan di pertemuan kedua kemarin. Nah, kemudian di dalam pekerjaannya tadi dia akan berperan sebagai apa? Seorang sarjana tadi bisa juga sebagai peneliti, mungkin bisa sebagai manajer, bisa sebagai perencana. Tentu saja sini adalah peneliti muda ya, manajer muda, perencana awal juga. Nah, kalau sebagai peneliti dia harus apa? Oh, dia harus menguasai metode untuk meneliti. Dia harus peka, harus paham terkait dengan apa sih masalah-masalah yang kemudian memang perlu untuk dia teliti. Dan juga di sini harus dia tidak di sini adalah memiliki kemandirian. Ya. Kemudian kalau sebagai manajer, dia memiliki leadership, kemudian juga mampu untuk tadi menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Kalau sebagai perencana, dia mampu merencanakan program, juga mampu melaksanakan, juga bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang kemudian tadi ya kita deskripsikan peran-peran ya, peran-peran mereka di dalam dunia kerja, yang ini menjadi deskripsi dari lulusan program studi kita. Ini setelah tadi ya, setelah kita pahami peran-peran ini, kemudian kita rumuskan tadi ya. Jadi peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Nah, tadi ya sama profil ini ditetapkan tadi ya menurut kebutuhan pasar kerja, kemudian juga kebutuhan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita memiliki asosiasi prodi, memang akan lebih bagus kalau ini kita diskusikan apa sih kemudian profil dari lulusan dari ilmu politik, apa profil dari kesejahteraan sosial,
Nah, ini dirumuskan secara bersama ya, dirumuskan secara bersama oleh asosiasi prodi, dan bisa saja kemudian kita tambahkan ya, tambahkan yang memang spesifik keunggulan dari CTC-Pol. Nah, kemudian peran-peran ini yang kemudian perlu kita untuk menjadi studi, maka kemudian apa ya yang merupakan di sini adalah capaian pembelajaran lulusan ya. Ini kaitannya ya, kaitannya antara profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, tadi kan kita sudah tetapkan profil lulusan, bagaimana kita menyusun profil lulusan itu, baru kemudian dari peran-peran tadi, maka kemudian kita tetapkan apa capaian pembelajaran lulusan yang harus dikuasai ya, dikuasai oleh lulusan kita. Nah, ini dalam menetapkan capaian pembelajaran lulusan ini bisa juga melibatkan pemangku kepentingan untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas. Jadi masih kita tetap tadi diskusikan dengan para pemangku kepentingan yang memang nanti akan menjadi yang akan menampung lulusan kita. Dan untuk CPL tadi harus memenuhi 4 unsur, yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini ya Bapak Ibu, kita ingat kembali ya. Jadi CPL itu dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi. Ini sudah di pertemuan ketiga kemarin ya. Kemudian CPL terdiri 4 unsur tadi. Kemudian sikap dan keterampilan umum itu mengacu pada SNDT. Tentu saja kita tidak mengacu semuanya. Di situ kita bisa rumuskan kembali secara komprehensif, karena di situ kan banyak ya. Sikap itu ada 10, kemudian keterampilan umum sepertinya ada 9. Nah, itu kita bisa rumuskan kembali nanti. Kemudian keterampilan khusus dan pengetahuan ini merupakan keahlian khusus dari program studi ya, yang tadi bisa dirumuskan secara bersama oleh asosiasi program studi. Nah, ini kita lihat kembali yang di pertemuan ketiga kemarin sudah kita bahas. Ini. Nah, untuk mengevaluasi CPL di sini ya, untuk mengevaluasi CPL kita, di dalam kurikulum, panduan kurikulum dijelaskan bahwa rumusan CPL itu disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0, diantaranya kemampuan tentang literasi data. Ini mencakup kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi, ini big data di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, ini mencakup kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, ini coding, artificial intelligence, dan engineering principle. Kemudian literasi manusia, ini terkait dengan kemampuan pemahaman tentang humanitis, komunikasi, dan desain. Kemudian juga keterampilan abad 21 yang merupakan high order thinking skill. Ini meliputi communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computer, compassion, dan civic responsibility. Kemudian juga pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. Kemudian capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi. Ini yang pentingnya juga ya, bahwa kita memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar program studi. Nah, ini disebutkan juga bahwa rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI. Nah, KKNI tadi kan ada beberapa unsur, di sini adalah khususnya untuk pengetahuan dan keterampilan khusus.
sementara sikap dan keterampilan umum itu yang kita ambil dari SNDikti. Nah, kita coba cek kembali ya. Cek kembali apakah kemudian profil dan capaian pembelajaran yang sudah kita susun, sebentar kok hilang. Kok hilang sebentar. Tadi terklik. Baik. Ini untuk mengecek Bapak Ibu, apakah kemudian CPL kita tadi sudah mantap atau masih kita perlu revisi? Nah, sini ya. Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SNDikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum. Ini sepertinya sudah dirumuskan semua ya, cuma kita bisa secara komprehensif nanti untuk bisa meringkas ya, lebih ringkas kembali. Kemudian apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI? Nanti kita lihat kembali level 6, rumusan di dalam lampiran ya, lampiran perpes terkait dengan KKNI di sana sudah dijelaskan. Untuk level 6 itu menguasai atau kemudian sampai tahap mana di situ mengembangkan ya, itu ya. Kemudian apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi dan program studi. Nanti kita lihat kembali apakah memang visi, misi dari Sitispol itu sudah mantap itu, kemudian visi, misi dari prodi itu sudah selaras ya, sudah selaras dengan visi, misi dari Sitispol. Kemudian apakah CPL tadi itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita rumuskan. Kalau kemudian tadi kan dia sebagai peneliti harus mampu tadi kan memecahkan masalah, nah apakah di situ juga aspek CPL kita sudah ada unsur itu di situ ya. Kemudian apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan. Tadi apakah kita sudah mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan kita atau CPL itu kemarin kita susun sendiri dari prodi. Kemudian apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? Bagaimana mencapai dan mengukurnya? Ini yang perlu kita lihat nanti ya. Bisa nggak dengan capaian itu, apa sih yang bisa kita ukur itu ya? Kemudian apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala? Ya. Setiap semester dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita berikan, apakah kemudian bisa mengukur untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. Kemudian bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusan yang mencakup tadi. Nah, apakah CPL kita itu sudah mencakup ini semua tadi ya? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini contoh ya. Kita coba lihat bersama. Saya lihat satu saja, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini ilmu kurang M. Ya, Bu Dita, coba kita lihat satu-satu. Baik, Prof. Ini Ketua Program Studi untuk Ilmu Kesejahteraan Sosial hadir ya, Ibu? Hadir, Prof. Ada Bu Indah Kusnita. Bu Indah. Hadir, Prof. Baik. Ini nanti untuk visi misi tentu saja bisa diselaraskan ya Ibu, Bu Dita dan Bu Indah, diselaraskan dengan visi misi Sitipol. Baik, Prof. Terus lebih ke ininya saja ya. Ini profil lulusan ya. Jadi untuk profil lulusan dari kesejahteraan sosial ini bisa sebagai analis kebijakan sosial, konselor psikososial, pekerja sosial komunitas, pengelola lembaga pelayanan kemanusiaan, peneliti pekerja sosial. Ini sepertinya sudah bagus ini ya Bu ya. Sudah melingkupi semua pekerjaan ya. Analisis kebijakan sosial ini bisa di pemerintahan gitu ya Bu ya.
Ya, ya, Prof. Kemudian konselor kalau dia buka sendiri itu ya. Kemudian pekerja sosial komunitas, pengelola lembaga, peneliti juga. Ini sepertinya sudah mencakup semua. Kemudian juga deskripsinya, analisis yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas menganalisis permasalahan sosial di Indonesia, berlandaskan keilmuan dan keahlian dalam wawasan kebangsaan. Nah, kalau memang lingkupnya di Indonesia, bisa aja cantumkan Indonesia, tapi kalau kemudian kita juga memberikan peluang bahwa dia bisa bekerja di luar negeri, ya, apakah perlu kita cantumkan Indonesia di sini? Nanti bisa Bapak Ibu perdalam kembali. Tentu saja tadi dengan sesuai dengan visi dan misinya. Kalau kemudian di misinya ada, visinya ada internasional, nah ini Indonesia mungkin bisa kita revisi ulang ya. Kemudian konselor yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas pekerja sosial dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki untuk membantu masalah yang berkaitan dengan ini kurang kali ya, saya mungkin menulisnya yang kurang. Kemudian pekerja sosial komunitas, pekerja sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas pekerjaan sosial dengan konsep pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sesuai dengan etika, keilmuan, dan profesi. Jadi ini sepertinya sudah dideskripsikan dengan baik ya Bu Dita, Bu Indah. Nanti tinggal Ya, Prof. ya. Dan di dalam profil lulusan ini juga sudah ada, tadi kan ada pengetahuannya, kemudian ada kemampuan untuk pekerjaan ya. Ini bisa dilanjut kalau mau ditambahkan juga. Jadi tahap pertama ini sudah oke ya untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial. Ini nanti tujuan strategi tadi kan kaitannya dengan visi misi. Kemudian, nah ini tadi kalau profilnya ya, profil dari lulusan program studi kesejahteraan sosial, ini saya lihat sudah bagus tadi, sudah melingkupi juga ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan diisi oleh lulusan dari prodi kesejahteraan sosial tersebut. Nah, dari profil tadi itu yang kemudian kita turunkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Di dalam SNDT itu memang sudah dicantumkan ya, dicantumkan terkait dengan apa capaian pembelajaran untuk lulusan terkait dengan sikap itu kan. Ini kan ini untuk seluruh ya, untuk seluruh dari lulusan pendidikan ya, lulusan pendidikan baik pendidikan tingkat menengah, kemudian juga perguruan tinggi. Jadi kita bisa ini rumuskan kembali ya, rumuskan kembali dari sikap. Nah, kalau ini kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu menunjukkan sikap religi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, norma. Nah, ini kan bisa ya, bisa kita rumuskan secara lebih sederhana ya, sederhana dengan beberapa capaian pembelajaran. Kemudian juga ini pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kan memang yang harus dimiliki ya. Ini adalah dari program studinya ya. Kita lihat menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, ini oke juga ya. Prinsip-prinsip antropologi ini juga oke. Metode penelitian kualitatif, menguasai metode pekerjaan sosial. Ini oh ya metodenya ya, kalau kita metode, kalau pekerjaannya itu bukan menguasai tapi tadi ya mengimplementasikan.
memahami konsekuensi perubahan sosial terhadap pemahaman serta penerapan pendekatan dan konsep organisasi. Nah, ini apakah ini pengetahuan? Pengetahuan teoritisnya apa nanti kan? Memahami konsekuensi perubahan sosial. Ini bisa kita cek kembali, ini terkait pengetahuan atau apa. Memahami sikap keadilan sosial, hak-hak asasi. Nah, ini pengetahuannya apa? Mungkin nanti kita bisa revisi ulang ini yang terkait dengan memahami konsekuensi, memahami sikap, memahami masalah, memahami praktek. Ini ada keilmuannya, ada pengetahuan enggak di sini kan ya? Memahami konsep, ini menguasai konsep kalau ya, menguasai konsep penyusunan kebijakan. Nah, ini bisa di dalam pengetahuan tadi, menguasai konsep penyusunan kebijakan. Ini juga konsep untuk mengimplementasikan kebijakan sosial. Ini menguasai ya. Jadi apa yang harus dikuasai, tidak hanya sekedar paham tadi. Ini kata kerjanya saja nanti sih. Nah, kemudian apakah dengan 10 ini untuk pengetahuan atau masih bisa kita ringkas, kita komprehensifkan lagi, nanti bisa kita revisi ulang ya. Revisi ulang untuk capaian pembelajaran dari pengetahuan untuk ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian ini keterampilan umum yang kita mengacu kepada SNDIKT. Nah, ini juga bisa kita komprehensifkan terkait dengan apa sih yang dari program studi ilmu kesejahteraan sosial ini. Ini misalnya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Ini kan masih umum ya Bapak Ibu. Nah, ini yang khusus untuk keterampilan umum dari kesejahteraan sosial yang kita bisa rumuskan dari generik ini itu apa? Ini kan masih generik ini kan ya. Ini mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi. Ini juga masih generik dari sana, tapi yang terkait dengan kita apa gitu ya. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang itu kan, di sini kan bisa kita ambil di bidang kesejahteraan sosial itu kan bisa juga di sini. Kemudian mengelola pembelajaran secara mandiri, mungkin kita bisa gabung dengan yang lain di sini ya. Jadi untuk keterampilan umum kita masih bisa cara komprehensif, nanti kita rumuskan kembali dan bisa lebih. Nah, ini kan udah ada nih gini kan. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian empirik dalam bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam bentuk skripsi, laporan akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Ini kan sudah kesejahteraan sosial ya. Ini evaluasi, nah ini mendokumentasikan, menyimpan kembali data, ini kan bisa kita gabungkan di sini ya. 97 itu kita bisa gabungkan. Ini untuk keterampilan umum. Kemudian keterampilan khusus prodi, apakah kita perlu 10 atau bisa kita ringkas kembali, mengidentifikasi masalah, mengintervensi. Nah, ini apakah kemudian kita bisa gabung antara mengidentifikasi dan mengintervensi itu dalam bentuk apa itu kan ya? Menyajikan berbagai alternatif penanganan kesejahteraan sosial untuk dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis, memanfaatkan teknologi informasi. Ini memang sudah dirumuskan untuk program studi, tapi apakah kemudian ini masih bisa juga kita gabung-gabungkan gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti kita bisa melihat juga contoh-contoh lain ya, yang lain. Kalau di kami juga belum sempurna sih, belum sempurna.
Ini yang sudah kami sebutkan di atas. Nah, kebetulan kalau di kami itu tidak disebutkan kembali tadi untuk menjadi apa, tapi nggak masalah. Yang tadi Bapak Ibu cantumkan di dalam program studi kesejahteraan sosial itu juga sudah bagus juga ya. Ini perannya, kemudian ini deskripsinya. Yang kalau di program studi kami langsung ke deskripsinya, tadi peran-perannya itu disimpan ya, peran-perannya disimpan tidak dimasukkan kembali, tapi untuk mendapatkan ini sebenarnya tadi dari peran-peran tadi ya. Ini contohnya. Nah, kemudian tadi dari yang berbagai macam standar tadi, kemudian kita susun di sini ada terkait dengan pengetahuan itu ada 4. Kemudian terkait dengan tadi keterampilan ini kemampuan bidang kerja kalau di SKKKN, kalau di KKNI, kemudian kami mengacu di situ ASIIN. Ini ada beberapa kemampuan bidang kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 di sini. Kemudian ada terkait dengan kemampuan manajerial, ini kita mengacu ke KKNI, ini lebih ke sikap tadi ya, juga ada keterampilan soft skill-nya. Jadi ini 19 ini saja sudah pada saat kita mengevaluasi itu banyak yang harus kita evaluasi. Dan ini adalah tadi secara komprehensif itu disusun dari beberapa kemampuan tadi ya, kemampuan yang sebelumnya. Nah, ini nanti sebelum kita nyampe ke tadi ke bahan kajian, maka kita perlu membuat performance indikator ya. Tadi ini dari 1, misalnya untuk ini jadi Bapak Ibu ini sama saja ya, learning outcome, capaian pembelajaran, program studi, ini sama saja. Capaian pembelajaran program studi, ini perlu kita rumuskan kinerjanya seperti apa ya. Untuk bisa mengetahui bahwa learning outcome ini tercapai, apa sih yang harus kita nilai? Nah ini misalnya sini ya, mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan dasar seperti biologi, kimia, fisika, matematik, statistik dalam penerapan di bidang perikanan. Maka sebagai performance indikator, indikator kinerjanya, ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan ilmu-ilmu dasar tadi, biologi, kimia, matematik. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan penerapannya. Ini ada 2 indikator. Kemudian yang memahami konsep, ini pengetahuannya, memahami konsep dan mampu menerapkan pengetahuan terkait ruang lingkup dan dunia perikanan dan kelautan, mencakup pengetahuan tentang ikan, morfologi dan fisiologi oceanografi, ekologi perairan, dasar-dasar perikanan tangkap, dasar-dasar perikanan budidaya, dasar-dasar pengolahan hasil perikanan dan sosial ekonomi perikanan. Maka CPL ini indikatornya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan perikanan dan kelautan secara sistem, sebagai suatu sistem. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan teknik identifikasi, morfologi, dan fisiologi dari ikan. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sifat dan karakteristik massa air laut, sirkulasi massa air laut global dan regional dalam kaitannya dengan perikanan tangkap, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan perikanan sebagai suatu sistem bisnis yang mencakup pemanfaatan dan pengelolaan. Nah, dari sini kita bisa kemudian tadi melihat bahan kajian apa ya, bahan kajian apa yang perlu kita berikan agar kriteria ya kinerja ini itu bisa terpenuhi. Kalau kita ini saja, tadi kan agak-agak mengawang-awang, apa sih pengetahuan, bahan kajian apa yang perlu kita berikan agar
capaian pembelajaran lulusan ini itu tercapai. Nah, dengan kita membuat indikator kinerja dari satu CPL tadi, kemudian kita bisa memahami bahan kajian apa. Ini memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan perikanan dan kelautan sebagai suatu ekosistem. Berarti kita berikan perikanan tadi ya. Sistem perikanan itu seperti apa? Oh, sistem perikanan itu mencakup sumber daya ikan, kemudian ada sumber daya manusianya, kemudian juga ada untuk manajemennya. Nah, itu sumber daya lautnya itu seperti apa? Nah, ini merupakan bahan kajian ya, bahan kajian untuk memenuhi ini. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan teknik identifikasi, morfologi dan fisiologi. Ini ada di morfologi ikan ya, terkait dengan ichtiologi. Nanti ini mata kuliahnya adalah ichtiologi di situ. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sifat dan karakteristik massa air laut, sirkulasi massa air global dan regional dalam kaitannya dengan perikanan tangkap. Ini terkait dengan kondisi oceanografi perairan. Oh, ini bahan kajiannya adalah bahan kajian terkait dengan kondisi oceanografi perairan. Nah, kemudian memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan perikanan sebagai suatu sistem bisnis, nah, mencakup pemanfaatan dan pengelolaan. Nah, ini terkait dengan ilmu-ilmu untuk memanfaatkan sumber daya ikan dan juga ilmu-ilmu untuk menata kelola perikanan. Jadi ini yang belum dibuat ya. Nanti Bu Dita dan Bapak Ibu semua kita berikan di sini indikator kinerja ya. Indikator kinerja apa yang menunjukkan tadi ya sebagai indikator bahwa CPL tersebut bisa terpenuhi. Karena CPL itu kan rumusannya umum ya, rumusannya umum. Nah, itu kemudian kita cantumkan indikator kinerjanya apa. Dari indikator kinerja ini nanti kita baru bisa menentukan bahan kajian. Dan karena di dalam kurikulum kita sudah ada mata kuliah, kita bisa cantumkan saja mata kuliah saat ini ya. Mata kuliah saat ini yang memenuhi untuk indikator kinerja tersebut. Dari mata kuliah tadi nanti kita bisa definisikan di dalam mata kuliah ini ada topik bahasan apa saja. Bisa dipahami Bapak Ibu, saya tidak sampaikan semua ini karena contoh-contoh sama ya, contoh-contoh sama nanti untuk bahan pembelajaran saja. Ya. Jadi kita rumuskan profil CPL, kemudian indikator kinerja dari masing-masing CPL. Jadi sesuai yang di atas tadi, nah, kita ikutin rumusan ini tadi depannya. Nah ini, jadi ini CPL, definisi CPL, indikator kinerja, nanti baru kita akan bisa merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Baik, Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi, silakan. Izin Prof, mau menanyakan terkait dengan performance indikator tadi, Prof. Yang sudah dijelaskan sama Prof. Tri tadi, itu bagaimana Prof kita mendapatkan atau bisa menyusun performance indikator tadi kaitannya dengan learning outcomes tadi, ataukah kita dapat menyusunnya dengan hanya melihat beberapa mata kuliah saja seperti itu Prof yang dicantumkan untuk di performance indikator itu. Makasih Prof. Baik Bu Dita, kita coba lihat yang tadi ya untuk contoh kesejahteraan sosial. Ini Bu Dita, Bu Indah, dan Bapak Ibu semua.
Kalau ini, menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan teori sosial. Ini indikatornya apa? Ini kan indikator bahwa dia sudah menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial. Apa indikatornya? Jadi kita rumuskan dari sini, dari masing-masing CPL. Oh, berarti ini ya Prof ya, setiap mungkin dari sikap, pengetahuan, KU, sama KK-nya berarti semua harus ada performance indikatornya, seperti itu ya Prof? Betul, iya. Kita tuliskan dulu ya, karena belum dituliskan berarti kita tambahkan. Kita tambahkan pada masing-masing CPL tadi, performance indikator untuk CPL tersebut. Kalau menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan teori sosial. Apa ini ya? Nah, itu kinerjanya. Dari kinerja tadi kita kemudian bisa melihat, oh, untuk mencapai indikator ini maka mahasiswa perlu kita ajarkan, itu kan, topik tentang apa? Konsep teoritis pekerjaan sosial, itu ada teorinya. Yang paham ini Bu Indah kali ya? Iya Prof. Lebih hafal mata kuliahnya kayaknya. Konsep teoritis pekerjaan sosial itu apa Bu Indah? Ada teori pekerjaan sosial, Prof. Teori pekerjaan sosial ya? Ya, ada. Sudah itu apa namanya, pengantar ilmu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Ya, pengantar ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kalau di situ teori pekerjaan sosial. Teori sosial beda lagi ya Bu ya dengan pekerjaan sosial. Iya, nggak ada kami sebenarnya mata kuliah teori sosial, Bro. Ya. Teori sosial ada Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Prof. Nah, berarti ini harus direvisi nih. Iya. Baik, Prof. Nggak ada teori sosial? Nggak ada. Yang ada apa itu Bu? Kalau ada itu teori pekerjaan sosial, pengantar ilmu kesejahteraan sosial, sudah itu lagi ya, Bro. Kalau teori sosial nggak ada. Ya, nanti kita bisa revisi ini karena tadi kita sulit kan? Sulit untuk menentukan apa sih indikator dari teori sosial itu karena memang nggak ada itu kan, nggak ada ilmunya. Ya kita revisi. Baik, berarti itu ada dua konsep sebenarnya ini ya Bu ya. Konsep teoritis pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Beda itu kan ya Bu ya? Iya. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial itu beda ya Bu ya? Ya, kalau kesejahteraan sosial itu, kalau pekerjaan sosial itu yang apa namanya, langsung ke prakteknya itu, nah, pekerjaan sosial. Iya, pekerjaan sosial kan, bekerja sosial itu teorinya seperti apa? Kalau kita sebagai tadi kan pekerja sosial itu harus tahu teorinya kan di situ ya. Harus apa, dan kemudian di sini ada konsep terkait dengan kesejahteraan sosial itu ya. Dan kita bekerja untuk mensejahterakan masyarakat itu ya. Iya, iya, Prof. Masyarakat yang sejahtera itu seperti apa gitu kan ya. Ada konsepnya itu kan. Berarti sini ada dua kan. Ada dua keilmuan yang berbeda ya. Iya. Nah, itu bisa jadi indikator tadi Bu Dita. Jadi ini menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, kemudian indikator kedua adalah memiliki biasanya di sini dengan indikator yang berbeda di situ kata kerjanya itu ya. Kalau menguasai, kemudian mahasiswa akan memiliki di situ kan ya. Karena udah menguasai maka dia memiliki kemampuan itu. Jadi memiliki kemampuan untuk tadi ya terkait dengan konsep kesejahteraan sosial. Itu sebagai indikatornya. Nah, dari indikator itu nanti kita akan jelas. Tadi, konsep teoritis pekerjaan sosial itu mata kuliahnya apa saat ini itu kan. Yang kemudian dari mata kuliah itu kita lihat topik-topik bahasannya. Sebenarnya kalau yang
kita belum punya mata kuliah, itu kita lihat dari bahasan-bahasannya ya, topik bahasan. Jadi konsep teoritis pekerjaan sosial itu topik bahasannya apa saja. Itu yang nanti kemudian kita klaster menjadi mata kuliah. Karena sekarang kita merevisi kurikulum, kita bisa cantumkan di situ adalah mata kuliah saat ini ya. Mata kuliah saat ini yang mendukung untuk tercapainya indikator tadi. Itu nanti yang akan kita buat matriksnya. Kemudian yang kedua tadi indikator untuk kesejahteraan sosial. Teori kesejahteraan sosial itu apa? Oh, berarti tadi kan mahasiswa memiliki pengetahuan terkait dengan konsep kesejahteraan sosial. Maka di sini kita harus berikan ilmu itu kan, untuk dia bisa memiliki, maka harus kita berikan ilmu-ilmu terkait dengan kesejahteraan sosial. Nanti kan teori kesejahteraan sosial itu apa saja, ya itu kita bisa detilkan di situ. Ini contoh kita tadi ya, mengkaitkan antara capaian pembelajaran lulusan dengan topik-topik bahasan yang harus kita berikan ke mahasiswa. Yang ini, menguasai prinsip-prinsip antropologi sosial, psikologi sosial, dan ekonomi. Ini indikatornya kita bisa tadi, mahasiswa memiliki pengetahuan terkait dengan prinsip antropologi sosial. Satu di situ kan. Karena beda nanti kan antropologi sosial dengan psikologi sosial itu kan bahan kajiannya beda. Jadi indikatornya bisa jadi 3 ini. Mahasiswa nanti memiliki prinsip pengetahuan terkait dengan prinsip antropologi sosial. Kemudian yang kedua, prinsip terkait dengan psikologi sosial. Kemudian prinsip ekonomi yang mana ini? Prinsip ekonomi kemasyarakatan atau prinsip ekonomi sumber daya manusia. Ini kan ekonomi banyak banget ya, terlalu luas ya. Mungkin kita bisa detilkan ini, ekonomi apa yang dimaksud yang kita kembangkan di dalam ilmu kesejahteraan sosial. Nah, kalau ekonomi luas banget ini Bu, bisa ekonomi usaha itu kan ya, ekonomi yang lebih makro, ekonomi mikro. Nah, ini mungkin lebih. Kalau ini kan jelas ya, antropologi sosial, psikologi sosial, apa ini sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Ekonomi kesejahteraan sosial, Prof. Nah, ekonomi kesejahteraan sosial ini kan lebih ini ya. Ya. Nah, berarti situ mahasiswa memiliki pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan sosial. Dari situ kita bisa tahu ini topik bahasannya apa, agar mahasiswa memiliki tadi kan pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan sosial. Kemudian di sini menguasai metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode penelitian aplikatif. Ini kan umum ya. Kita bisa detilkan itu penelitian kuantitatif di bidang kesejahteraan sosial yang nanti akan berbeda ya. Penelitian kuantitatif di kami mungkin akan beda dengan yang di Ibu ini ya. Di kesejahteraan sosial. Kalau kami kuantitatif terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan. Nah, itu beda ya. Ini kita bisa detilkan juga. Nah, ini nanti indikatornya apa? Dia menguasai terkait dengan penelitian kuantitatif untuk tadi kan kajian di bidang kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ilmunya apa? Ilmu untuk penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian kualitatif dan juga metode penelitian untuk action research itu ya. Ini juga nanti kita terjemahkan indikatornya. Menguasai metode pekerjaan sosial untuk menangani masalah kesejahteraan sosial secara praktis. Ini
Bisa cuma satu indikator, bisa aja ya. Jadi boleh satu, boleh dua, boleh berapa indikator kinerja. Memahami konsep perubahan sosial. Nah, ini nanti mungkin menguasai keilmuannya apa sih di sini ya? Terkait dengan konsekuensi perubahan sosial terhadap pemahaman serta penerapan pendekatan dan konsep organisasi. Ini keilmuannya apa, Ibu Indah dan Bapak Ibu yang dari kesejahteraan sosial? Ini sebenarnya di apa sih ya itu kan yang terkait dengan ini? Konsekuensi perubahan sosial terhadap pemahaman serta penerapan pendekatan dan konsep organisasi. Gambarannya apa ya, Bu ya? Itu di situ ada mata kuliah organisasi dan pelayanan kemanusiaan, Prof. Organisasi Organisasi manajemen pelayanan kemanusiaan di mata kuliah kami di Prodi Kesos. itu ilmunya apa, Bu? Ilmu manajemen. Kaitan manajemen pelayanan itu dengan pelayanan kemanusiaan itu masih mencakup ke ini, Prof, apa namanya, ke bagaimana nanti bisa menjadi pekerja sosial kalau di Kesos. Jadi di dalam masyarakat itu bisa terjadi perubahan-perubahan sosial tadi, Bu ya? Iya. Perubahan-perubahan sosial. Ya, kalau di sini memang ada keilmuannya bisa masuk dalam CPMK di pengetahuan. Cuma nanti kita lebih jelas lagi. Ini kalau ini kan jelas ya konsep itu kan prinsip itu kan ya metode. Nah, ini saya belum melihat apa ini. Ya. Ini juga sikap keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, menghargai. Nah, ini apakah di pengetahuan atau di keterampilan tadi ya? Ini kan nanti kita lihat ini apakah ada di pengetahuan atau di keterampilan gitu ya. Kalau ini memang ada ilmu yang harus dikuasai, ya, ada keilmuan yang harus dikuasai mahasiswa, boleh aja di sini. Cuma di sini menguasai konsep terkait dengan itu kan, konsep terkait dengan sikap. Apakah ini sebuah konsep atau keilmuan itu ya? Di sini juga ada juga mata kuliahnya, Prof, tingkah laku manusia dan lingkungan sosial. Tingkah laku manusia dan lingkungan Ya, sosial. dan etika pekerjaan sosial, etika profesi pekerja sosial. Iya. Ya. Baik. Baik, kalau ini memang nanti bisa dilihat kembali, kemudian setelah kita tetapkan itu sebagai capaian pembelajaran lulusan, maka kemudian tadi kita identifikasi terkait dengan performance indikatornya. Agar kita bisa menentukan apa sih topik bahasan yang terkait dengan capaian pembelajaran tersebut. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Prof. Jadi PR ya, Berita. Iya. Berarti ini ya, Prof, tidak ada batasan juga berapa banyak gitu indikator yang harus dicantumkan dalam setiap capaian, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan khusus ataupun keterampilan umum ya, Prof. Iya, tapi ya sesuai dengan apa yang tercantum di sini gitu kan ya. Kalau ini ada beda tadi, ada 3 kata kunci ini kan ya. Iya, iya. Psikologi sosial, ekonomi yang sesuatu yang berbeda kan keilmuannya. Ini Ya, paling Prof. tidak ada 3 ya, ada 3 indikator. Oke, baik, Prof. Bisa dipahami, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial itu paling tidak ada 2 tadi ya. Tidak ada 2 performance indikator. Nah, setelah ini
harus dikerjakan ini Bu. Kita akan masuk ke berikutnya. Iya, baik, Prof. Tahap berikutnya ya. Ini saya contohkan satu saja. Nanti tentu saja program studi yang lain kita bisa cermati kembali tadi ya. Bisa cermati kembali dan kita susun ini dulu ya. Profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan, dan indikator kinerja dari masing-masing CPL. Jadi buat tabel seperti ini saja tadi, yang bawah ya Bu. Ini ya. Nah ini. Ya, Prof. Seperti ini saja, nanti kita akan tabelnya ke sana terus ya Bu ya. Oke, baik, Prof. Ya, Prof. Setelah performan indikator, kita nanti akan tentukan di sini mata kuliah yang ada saat ini ya. Mata kuliah yang ada saat ini yang terkait dengan performan indikator ini ya. Dari mata kuliah itu kemudian nanti kita detilkan lagi ke topik bahasannya ya, pokok bahasannya, bahan kajian. Jadi nanti kita akan bisa melihat, oh untuk capaian pembelajaran ini itu akan terkait dengan topik bahasan ini ya, mata kuliah ini, dan ini nanti akan menjadi bahan untuk mengevaluasi ya terhadap capaian pembelajaran lulusan. Dan kalau bisa sih satu CPL jangan hanya terkait dengan satu mata kuliah ya. Satu CPL itu bisa dipenuhi ya, tercapai kemampuannya tadi oleh beberapa mata kuliah juga ya. Timnya sudah ada Ibu? Masing-masing iya, menyusul aja Prof. Ini masing-masing program studi nanti diinfokan lebih lanjut untuk mengundang dosen masing-masing prodi, Prof. Ya. Ya paling tidak tadi kan ada tim yang memang memahami dari keseluruhan mata kuliah yang ada. Ya, baik Prof. Baik, ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada kayaknya, Prof. Masih terbayang, wah pekerjaan. Harus membuat table tadi, Prof, karena menyusun lagi gitu. Iya, terbayang ini yang harus dikerjakan. Banyak, ya Prof, banyak PR ini. Terutama Bapak Ibu Kaprodi. Bapak Ibu Kaprodi harus dibantu. Iya, baik Prof. Ini kan kita sambil jalan kan, tidak harus buru-buru karena bisa kita terapkan di tahun depan ya. Iya Prof. Jadi pelan-pelan saja, yang penting tadi kan ikuti tahap demi tahap agar tersusun dengan baik nanti kan, tidak harus banyak-banyak gitu kan, tapi ringkas, tapi kemudian memang tadi ya mengalir sehingga kemudian pada saat kita mengevaluasi itu juga lebih mudah. Baik, kalau tidak ada berarti di sini adalah tinggal mengerjakan dan PR-nya ya. Iya, baik Prof. Paling tidak besok bisa ditampilkan, bisa ada yang menampilkan terkait dengan performan indikator 3 itu saja ya Bu ya. CPL, profil, kemudian capaian pembelajaran lulusan, kemudian sudah masuk ke indikator kinerja ya. Tadi performan indikator untuk masing-masing CPL. Baik, Prof. Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan daringnya, tapi setelah itu ada mengerjakan luringnya. Ya, Maaf, boleh Prof. Ya, Prof. Tanya sedikit, Ya. Prof. Mungkin sedikit ini ada. Tadi kan kalau dari perbandingannya kan Prof tadi share tentang ilmu tentang teknologi perikanan tangkap gitu. Jadi kemudian mungkin saya agak melihatnya itu
apakah kemudian dari CPL yang disusun itu kita harus mendefinisikan dulu sebenarnya keilmuan kita itu apa. Karena misal nih di kesejahteraan sosial, dia kan ada bangunan dari dua kata, kesejahteraan dan sosial, yang sebenarnya juga bisa jadi gitu. Satu adalah bangunan teorinya kesejahteraan dan satu juga bangunan teori dari sosial itu sendiri gitu. Nah, kan tapi memang kalau di kajian dari ilmu kesejahteraan sosial kan ada teori-teori atau bangunan teori yang istilahnya itu mendekati, misalkan nih dari teori sosiologi, antropologi sosial, psikologi sosial, sama kemudian teori ekonomi sosial tadi gitu. Nah, cuman maksud saya itu dari perbandingan ngelihat yang Prof share tadi, mungkin kayaknya jadi agak beda tadi gitu ketika dihilangkan tadi teori sosialnya gitu. Jadi makanya mungkin tadi Prof tanya gitu, apakah ini memang tidak dipakai gitu. Karena memang kalau saya melihat yang Prof share ilmu tentang teknologi perikanan tangkap, kayaknya memang satu definisi keilmuan itu yang kemudian juga didefinisikan dan kemudian juga istilahnya itu mungkin dari mulai teori, pendekatan, teknologi itu kemudian menyatu memang dengan frase ilmu tentang perikanan tadi. Jadi kalau misalkan Putus Bu Desi suaranya. Apakah memang istilahnya itu ya awal ya, apakah kemudian dari definisi putus-putus ya? Iya. Kedengeran jelas nggak Bu Dita? Putus ya? Atau saya bisa beralih ke kolom chat mungkin? Boleh. Iya Bu, putus-putus soalnya. Boleh. Iya. Oke, tunggu dulu. Bangunan keilmuan. Udah kelihatan belum Bu Dita? Oke. Belum ya? Sudah ada Bu Desi pertanyaannya. Apakah prodi wajib mendefinisikan seperti yang dicontohkan tadi? Apa yang Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalkan sekarang kedengeran jelas nggak suaranya? Oke, masih Oke. kedengeran jelas ya. Jadi gini, Prof, kalau misalkan tadi saya melihat sekilas dengan yang perbandingan prodi yang di IPB tadi tentang teknologi perikanan tangkap, terus kemudian juga membaca sekilas tadi tentang kesejahteraan sosial gitu. Jadi di poin pertama itu kan ada sebenarnya keilmuannya kan kesejahteraan sosial gitu. Jadi ada dua kata, terus dalam satu frase kesejahteraan sosial itu sendiri.
Dan ketika dalam misalkan proses pemahamannya itu kemudian hanya memasukkan satu, misalkan bangunan teori, yaitu teori kesejahteraan tanpa kemudian teori sosial, misalkan seperti itu. Kalau misalkan saya lihat, kalau misalkan yang dari IPB tadi, malah sebenarnya cukup memasukkan semuanya sih, dalam artian ilmu teknologi perikanan tangkap itu apa gitu, ilmu teori atau ilmu kesejahteraan sosial itu apa gitu. Jadi kalau lihat tadi kan yang proses metode pendekatan tangkapnya juga seperti apa gitu dan segala macam, itu kalau saya lihat memang sangat rinci sih gitu. Jadi sebenarnya agak bingung itu apakah kemudian memang kita bisa boleh memasukkan utuh keduanya gitu, karena seingat saya teori kesejahteraan dan teori sosial itu dua hal yang berbeda juga gitu, ataukah kemudian boleh satu saja, misalkan mahasiswa memahami teori tentang kesejahteraan sosial gitu karena capaiannya tadi terkait tentang pekerjaan sosial dan sebagainya gitu, ataukah kemudian boleh di salah satunya itu ditambahkan seperti tadi ada pendekatan misalkan pakai teori antropologi sosial, psikologi, sama kemudian ekonomi, Prof gitu. Itu sih itu yang mau ditanyain gitu. Karena memang kan kalau misalkan teori sosial itu kan tentang ilmu atau cara bagaimana melihat pendekatan tentang fenomena sosial gitu, Prof. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi. Ini kan program studi Ibu ya. Jadi program studi tadi itu dibangun tadi kan, dibangun dari keilmuan apa saja. Jadi nggak bisa dari beberapa Ibu, tidak harus satu. Kita buat di situ memang harus kita lihat dari bidang keilmuannya Ibu ya. Jadi kalau misalnya kami perikanan tangkap itu ada beberapa Ibu. Jadi dibangun dari ada teknologinya, teknologi alat penangkapan ikan, kemudian ada kapal, teknologi kapal, ini yang teknologinya ya. Jadi ada teknologi alat penangkapan ikan, teknologi kapal perikanan, kemudian ini yang besarnya itu ya, kapal, alat, kemudian terkait dengan ilmu sistem ya, sistem perikanan tangkap itu sendiri. Kemudian nanti ada juga terkait dengan fasilitas pendaratannya, pelabuhan. Nah, itu sebagai inti ya, inti keilmuan dari program studi. Kalau nama program studi kami adalah teknologi dan manajemen. Nah, teknologi dan manajemen ini sudah dua sisi ilmu kan? Sisi ilmu, teknologi dan manajemen, kemudian perikanan tangkap. Perikanan tangkap tadi itu ada 3 utama juga di situ, ada terkait dengan sumber daya ikannya itu, kemudian pemanfaatan tadi menggunakan teknologi pemanfaatan sumber daya, kemudian juga ada manajemennya tadi, manajemen khusus untuk perikanan tangkap. Nah, itu yang kemudian menjadi bangunan utama kita. Dari bangunan utama tadi kan kemudian ada bagian-bagiannya Ibu ya. Nanti dari kapal misalnya, kapal itu ada terkait dengan mendesain itu kan, mendesain kapal. Kemudian juga ada kapal ini sebagai alat untuk transportasi. Nah, itu juga cabangnya ya, cabang ilmunya tadi. Jadi nanti terkait dengan kesejahteraan sosial tadi itu dibangun dari keilmuan apa saja. Tadi kalau kemudian ada keilmuan terkait dengan kesejahteraan sosialnya sendiri, ada juga terkait dengan sosialnya, dan tentu saja di situ kita juga harus memahami juga kan, tidak hanya kesejahteraan sosial kemudian sosial, tapi kemudian juga teknik-teknik analisis gitu kan untuk pemahaman masyarakat, yaitu merupakan tadi kalau kami tadi kan awalnya memang tadi terkait dengan teknologi, alat kapal, kemudian keilmuan sistem. Di dalam keilmuan sistem itu juga ada bisnisnya. Nah, itu bagian dari
sistem perikanan tangkap itu ada bisnisnya. Jadi kami juga belajar terkait dengan kelayakan usaha, kelayakan usaha perikanan tangkap. Terkait juga belajar tentang teknologi alat penangkapan ikan. Kemudian dari sumber daya nanti akan ada metode mata kuliah daerah penangkapan ikan. Nah, memang penting kita membuat tadi Bu keilmuannya. Tadi saya cari-cari yang keilmuan departemen kami, nanti boleh saya setelah saya cari nanti kita bisa lihat bahwa keilmuan program studi itu dibangun dari yang lingkaran besarnya dulu itu dari apa, nah dari situ kemudian ada cabang-cabangnya lagi. Itu yang menunjukkan nanti terkait dengan ya ini mata kuliah apa yang akan kita berikan di dalam program studi itu. Memang betul Ibu, jadi kita harus tahu tadi ya keilmuan dari program studi, kan body knowledge itu yang kemarin itu. Ya Ibu. Tentu saja yang memahami adalah program studinya ya. Jadi program studi kesejahteraan sosial tadi dari keilmuan apa saja. Saya karena agak-agak jauh tadi kan ilmu politik aja saya nggak ngerti ya. Ilmu politik kalau kemarin kan Pak Saparman kayaknya yang politik. Iya, betul Prof. Ya, Prof. Atau yang administrasi negara itu ya. Oh, yang kebijakan publik, kemudian ada 3 ya, kemarin yang ada 3 utama itu pelayanan publik. Ya, administrasi Kebijakan negara. publik, manajemen Administrasi negara itu, Prof. administrasi negara ya, yang Iya. kebijakan tadi kan dari 3 keilmuan utama. Ada kebijakan publik, manajemen publik, kemudian pelayanan publik. Kebijakan publik tadi kan keilmuannya ada cabang-cabang ilmunya lagi ya. Kebijakan publik itu masih cabangnya banyak gitu ya. Kemudian manajemen publik juga cabang-cabang ilmunya banyak. Kemudian juga pelayanan publik tadi cabang-cabang ilmuannya banyak. Nah, itu yang kemudian kita terjemahkan tadi di dalam capaian pembelajaran kita. Kalau misalnya di dalam administrasi negara tadi capaian pembelajarannya adalah menguasai, itu kan, menguasai konsep dasar dari kebijakan publik gitu kan. Apakah kemudian kita gabungkan tadi konsep dasar teori kebijakan publik, manajemen publik, kemudian pelayanan publik di dalam satu CPL, atau mau kita CPL-nya pisah-pisah, mengetahui konsep teoritis terkait dengan kebijakan publik, ya, konsep teoritis terkait dengan manajemen publik, kemudian pelayanan publik tadi. Nah, tentu saja kemudian di sini indikatornya adalah tadi mahasiswa memiliki, itu kan, mahasiswa memiliki pengetahuan terkait dengan konsep teori kebijakan publik. Nah, nanti kita bisa jelaskan di situ agar mahasiswa bisa memiliki pengetahuan terkait dengan konsep teori kebijakan publik, maka bahan kajian apa atau topik bahasan apa yang perlu kita berikan kepada mahasiswa. Itu karena saat ini sudah ada mata kuliahnya, bisa kita cantumkan mata kuliah yang terkait dengan pengetahuan kebijakan publik. Nah, nanti di kesejahteraan sosial itu apa inti-inti ya? Apa inti keilmuannya? Tadi kalau di administrasi negara itu kan ada 3 Ibu ya. Kebijakan publik, manajemen publik, kemudian pelayanan publik. Nah, kalau di administrasi negara tadi pekerjaan sosial,
kesejahteraan sosial. Nah, teori sosialnya bisa saja kalau itu merupakan 3 tadi kan, ada 3 keilmuan utama, memang ada teori sosial yang kita berikan dan menjadi inti dari program studi kesejahteraan sosial. Tadi kan karena saya belum paham Ibu Desi. Ya. Ternyata memang ada teori, itu kan ada teori tadi terkait dengan sosial, cuma mungkin lebih diperjelas lagi teori sosial apa gitu ya. Atau memang ada teori sosial gitu. Ya, Ibu Desi. Teori sosial yang dimaksud apa, Bu? Kalau apa? Karena saya tuh ngelihatnya dari ini tadi Prof, awalnya dari definisi kesejahteraan sosial gitu. Jadi karena tadi itu ada teori tentang kesejahteraan, kenapa kemudian tidak ada teori tentang teori sosialnya gitu. Karena kan pemahaman tentang kesejahteraan sosial kita memasukkan lingkungan sosial sebagai lokus pengamatan itu. Dan juga teori sosial itu kan kalau secara definisi kan memang cara untuk mengamati fenomena sosial di sekitar kita gitu. Jadi makanya tadi itu bertanya ini apakah harus satu-satu bangunannya didefinisikan dari kesejahteraan itu teorinya apa, lalu kemudian sosial itu teorinya apa. Lalu juga istilahnya itu dengan juga tetap memasukkan seperti misalkan pendekatan di dalam antropologi sosial, psikologi sosial, dan juga ekonomi sosial gitu dalam proses untuk perspektif mempelajari tentang kesejahteraan sosial itu sendiri gitu Prof. Itu kalau misalkan tadi kan akhirnya Prof menerangkan ada teknologi dan ada manajemen. Teknologi itu sendiri terdiri dari ini, manajemen juga terdiri dari ini. Nah jadi menurut saya itu mungkin ada sedikit revisi nih di sini gitu. Mungkin nanti akan ada memasukkan entah teori sosialnya apa nanti di situ itu dalam pendekatan keilmuan kesejahteraan sosial gitu. Karena memang ya teori sosial juga ada sendiri gitu Prof itu. Sejauh karena definisinya memang ilmu untuk mengkaji fenomena sosial gitu, lingkungan sosial masyarakat gitu Prof. Baik Ibu, kalau memang itu bagian ya, bagian dari keilmuan dari program studi kesejahteraan sosial, ya dimasukkan di situ. Baik Prof. Ya. Nanti kan kita akan bisa kelihatan ini topik bahasan yang kita berikan tadi kan. Jadi bukan maksud saya untuk membatasi itu ya Bu ya. Jadi kalau memang itu merupakan bagian dari keilmuan program studi, ya tetap dicantumkan. Baik Prof. Ya. Tadi kalau di kami juga teknologi tadi ya teknologi alat tangkap, teknologi kapal gitu. Baik Bapak Ibu, nanti kita bisa lebih jelas lagi setelah tadi ya. Setelah kita definisikan tadi masing-masing capaian pembelajaran lulusan ke dalam indikator kinerja ya, performance indikator. Setelah itu nanti kita akan teruskan ke bahan kajian. Bahan kajian itu kita lihat dari mata kuliah saat ini saja. Mata kuliah saat ini yang sudah ada. Nah, nanti bisa saja apakah mata kuliah itu tetap itu atau dengan nama lain gitu kan ya. Masih dimungkinkan ya. Masih dimungkinkan kita tidak dengan mata kuliah yang ada saat ini, mungkin kita bisa merevisi nama mata kuliah itu kan. Kemudian juga topik-topik bahasannya bisa saja saat ini topik bahasan yang sama itu diberikan pada banyak mata kuliah. Makanya kemudian kita petakan nanti ya. Kita petakan tadi capaian pembelajaran lulusan, kemudian performan indikator tadi itu didukung oleh mata kuliah yang ada saat ini apa, kemudian mata kuliah tadi cantumkan topik-topik bahasan yang ada saat ini.
Nanti akan kita bisa lihat, oh ternyata satu topik bahasan tadi itu ada di banyak mata kuliah. Nah, apakah kita masih tetap seperti itu? Atau sebaiknya topik bahasan ini di mata kuliah ini saja, gitu kan? Mata kuliah yang lain yang kita isi kan? Kita isi dengan topik bahasan baru yang mungkin lebih sesuai dengan mata kuliah tersebut. Kalau kita tidak mutakhirkan seperti ini kan kita tetap aja gitu kan ya. Kita tetap aja mata kuliah itu dari dulu itu kan mungkin 10 tahun yang lalu sama itu kan ya. Iya. Ya. Baik, bisa dipahami? Bisa, Prof. Ya, nanti saya coba cari dokumennya yang keilmuan dari program studi kami apa tadi sehingga muncul itu semua ya tadi. Ya, baik, Prof. Baik, jadi untuk minggu depan tadi sesuai dengan di materi pertemuan Ibu ya. Tugasnya nih Bu Dita dan Bapak Ibu semua, tugas untuk besok itu adalah memantapkan kembali profil lulusan program studi, kemudian memantapkan kembali rumusan capaian pembelajaran, ditambah tadi ya, ditambah sudah mencoba untuk membuat indikator kinerja dari masing-masing capaian pembelajaran lulusan. Bu Dita, untuk pertemuan berikutnya kan harusnya Kamis ya. Kamis Di Selasa, Prof, 22 Agustus. jadi Kamis kita kosong karena libur ya. Oh, Kamis 24 Agustus kosong ya, Prof? Oh, bukan, Kamis besok itu 17. Kamis besok, iya. Maaf, Prof. Iya, Kamis besok kita 17-an ya. Nah, kan Betul. biasanya 1 minggu 2 kali. Iya. Kita mau sekali atau mau 2 kali. Kalau misalnya Rabu besok bisa, atau mau mengerjakan dulu sehingga siap tadi dengan indikator, jadi ada waktu 1 minggu. Sepertinya mengerjakan dulu ya, Prof. Diskusi dulu dengan Kaprodi ini. Bentuk dulu. Ya, kalau Iya. besok nggak sempat waktunya ya. Iya, Prof. Betul sekali, Prof. Betul. Nah, Baik, jadi ada waktu untuk sampai Selasa depan. ya. Untuk tadi melengkapi ya, memantapkan profil CPL dan melengkapinya dengan indikator kinerja. Ya, siap, Prof. Paling tidak nanti ada 1 prodi yang presentasi ya. Iya. Jadi, siapa yang sudah siap? Baik, Prof. Tapi nanti akan diajukan ke 4 prodi kok, Prof. Sekalian, Prof. Ya. Cuma kalau presentasi semua nanti waktunya tidak cukup ya. Oh ya, baik, Prof. Yang mengerjakan semua program studi, tapi untuk kita bahas bersama nanti 1 program studi gantian saja. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk kesejahteraan sosial. Nanti yang prodi lainnya saja untuk bisa mempresentasikan yang sudah dikerjakan. Baik, Prof. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, kita belajar bersama. Memang agak memakan waktu ya, tapi ini adalah pekerjaan yang memang sudah kita usulkan ya Bu Dita ya. Pekerjaan yang sudah diusulkan ke Dikti dan harus kita kerjakan dengan baik. Kita memberikan nanti output yang sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan. Baik Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada redaktur kita Prof. Triwiji Nurani sudah memberikan materinya hari ini. Berarti berjumpa lagi dengan Prof itu di tanggal 22 hari Selasa minggu depan. Nanti akan dipersiapkan dulu Prof untuk tugas-tugasnya tadi. Saya ingatkan kembali untuk seluruh dosen mengisi daftar hadir dan sudah dikirimkan linknya oleh Bu Dita oleh Mbak Filisa di kolom chat.
Kemudian mohon untuk mengaktifkan kameranya sebentar, kita dokumentasi dulu. Bu Rita tolong dibantu dokumentasi. Boleh, oke. Silakan aktifkan kameranya. Kayaknya udah semua nih. Oke, saya foto dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. Oke. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih, Pak Putri. Baik, Saya terima lihat kasih ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Terima Ibu. kasih, Prof. Terima kasih Prof. Tri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Putri. Terima kasih.